Di bagian yang berikutnya, kita akan membahas mengenai penentuan akar persamaan. Ya. Kalau kita lihat sekarang begitu ya, misalnya Anda punya fungsi polinomial order n begitu ya. Ini kalau kita lihat ya misalnya an xn, an min 1 dan seterusnya sampai a0 x0 begitu ya. Atau tidak lain di sini tentu saja sama dengan A0 ya, karena kalau di atau sama dengan konstanta, karena kalau ini Anda pangkatkan ini kan sama dengan 1 ya. Nah, apa kemudian yang bisa kita pelajari dari sini? Ya, contoh misalnya Anda punya sebuah fungsi, di sini kita punya fungsinya itu adalah 2x min 1 begitu ya. Yang pertama dari mana tentu saja Anda bisa dapatkan ini ya, Anda coba saja. Misalnya ini 5 begitu. Maka ini adalah min 10 kalau Anda kurangkan dengan 1 begitu ya. Ini harusnya kalau kita lihat atau misalnya di sini 0 gitu ya. 2 kali 0 0 Anda kurangkan dengan 1 adalah min 1 yang di sini ya misalnya. Ini adalah fungsi yang lain, fungsi kuadrat ya. Kemudian yang di sini adalah fungsi pangkat 3. Itu Anda bisa lihat seperti apa fungsinya tersebut begitu ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kemudian Anda mencari akar persamaannya ya. Jadi akar persamaannya tersebut. Nah, apa definisinya sendiri? Kalau misalnya kita punya fx adalah fungsi polinomial dengan order n ya. X sama dengan R-nya adalah akar dari fx. Jika X sama dengan R memenuhi ini, maka fx sama dengan 0. Artinya apa? Di sini kalau Anda lihat ya, di sini tidak terlihat dengan persis sih. Cuma artinya akar persamaan itu adalah nilai-nilai X yang membuat nilai fx-nya sama dengan 0 ya. Atau nilai X yang membuat nilai Y-nya sama dengan 0. Itulah yang disebut sebagai akar persamaan polinom. Ya. Nah, kemudian kalau kita polinomnya tersebut adalah derajat n-nya, bisa jadi begitu ya, itu si akarnya itu akan berulang. Ya. Nah, kemudian kalau fx mempunyai fungsi polinomial derajat n-nya dan jika r-nya adalah akar dari fx, maka x min r-nya itu adalah faktor dari fx ya. Ini jadi saya ulang begitu. R-nya adalah akar dari ini ya. Maka x min r adalah faktor. R-nya adalah akar, x min r adalah faktor. Ya. Nah, kemudian kalau ini adalah faktor ya, sebaliknya r-nya juga akar. Kira-kira demikian hubungannya. Nah, contohnya apa kalau kita lihat di sini ya. Di sini kalau kita faktorkan, maka kita bisa menggunakan faktor yang sudah ada di slide-nya itu, yaitu x min 3 kali x plus 2 begitu ya. Anda cari begitu. Min 6 kan ya kombinasinya antara min 3 dan min 2 begitu ya. Ya kalau kita cari begitu x min 2 x plus 3 juga boleh tentu saja ya. Kalau nggak bisa kalau seperti itu, karena kalau seperti itu kalau misalnya x plus 3 x min 2, maka ketemunya akan menjadi fungsi ini x kuadrat begitu ya, kemudian plus x min 6 ya, maka ini khusus. Nah, kalau kita lihat, kalau kita sudah dapat faktornya ini, maka kita akan mendapatkan akarnya, yaitu apa? Yaitu adalah nilai dari kan kita bilang seperti ini ya, ini x min r tadi adalah faktor ya. Maka yang disebut sebagai akarnya itu adalah R-nya itu ya. R-nya itulah yang kita definisikan sebagai akarnya ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi begitu, misalnya Anda mau mencoba begitu ya. Misalnya Anda coba X sama dengan 3 ya. 3 kuadrat 9 9 dikurangi 3 adalah 6 Anda kurangi 6 0 ya. Min 2 kuadrat adalah 4 ya. Min 2 kuadrat adalah 4, ditambah 2 adalah 6, dikurangi 6 adalah juga 0
Kira-kira begitu. Nah, kalau untuk ordo 1, misalnya kita fx sama dengan x saja, di sini adalah konstanta yang terkait dengan x-nya itu, ya. Dan yang di sini adalah konstanta yang lain kalau ada, maka akarnya tersebut adalah konstanta. A0-nya itu kita bagi dengan A min A1, ya. Contohnya bagaimana? Di sini adalah tentu saja bisa kita tuliskan ya. Ini adalah A1 X ya. Ini adalah plus A0. Maka dati di sini adalah min A0 A1 ya. Maka di sini tadi adalah min 1, ini 2. Maka di sini kita ketemunya adalah setengah. Nah, artinya apa? Kemudian secara visual ini Anda cek ya, Anda plot begitu fungsi 2x min 1. Kemudian Anda lihat ya, x-nya itu ada setengah yang ada di sini. Kalau misalnya Anda coba di fungsinya tersebut ya, kalau misalnya Anda coba di fungsinya tersebut, maka memang dia akan mengenolkan ya. Nilai y pada saat mencapai akar polinomnya, kalau saya tulis akar polinomnya itu adalah x bintang begitu ya, yang ada di sini, maka f x bintang itu akan sama dengan 0 ya. Dan di sini Anda bisa coba juga tentu saja. 2 Anda kalikan dengan setengah adalah 1, 1 Anda kurangkan 1 adalah 0. Kira-kira demikian. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi di sini ya, itu kan kalau untuk ordo 1. Bagaimana kemudian kalau untuk ordo 2? Di sini Anda bisa menggunakan formula ABC yang sudah kita pelajari pada saat SMA. Di sini kalau kita lihat ini akar polinom ordo 2, Anda bisa pakai formula ABC begitu ya. Ini sama dengan min B begitu. Ya, ini kan ya kalau bisa Anda tulis gini kan, A B C juga sama saja begitu ya. Ini bisa kita pakai seperti ini. Ini bisa Anda tes begitu ya. Di sini tadi contohnya ya, kalau tadi kan memang kita cari itu nilainya gampang begitu ya. Tapi mungkin ada beberapa fungsi yang sulit difaktorkan sehingga kita harus mencari dengan formula ini. Nah, sini kalau Anda lihat kita sudah dapat begitu, maka akarnya adalah min 2 dan 3. Nah, kalau Anda lihat memang dia akan menyentuh 0 pada saat kita bikin pada fungsi ini. Ya. Kira-kira demikian. Nah, ini ada sebuah teorema begitu ya. Jika fx merupakan fungsi polinom derajat n ya. N itu adalah ininya maksudnya, derajat yang ada di x-nya itu. Dan x sama dengan r ya. Maka fx dapat dinyatakan dengan fx-nya di sini adalah x min r, kemudian di sini adalah q fungsi dari x. Nah, kemudian bagaimana kemudian QX-nya sendiri? QX-nya sendiri kalau kita lihat di sini ya. QX-nya di sini kalau kita lihat di sini QX sama dengan fungsi polinomial derajat n-1 ya. Dengan cara Anda bagi fx kita bagi dengan xr. Ya. Kira-kira demikian. Di mana fx-nya sendiri xr kita kalikan dengan qx yang ada di sini ya. Kalau ini Anda kalikan begitu ya, xr Anda kali qx ini kan juga ini ketemu fx memang. Nah, coba kita lihat aplikasinya. Misal kita punya teorema akar rasional di sini ya. Jika fx sama dengan an, xn, an-1, xn-1 dan seterusnya begitu ya. Di mana kita punya koefisiennya itu dari mulai an, an-1, a0 adalah bilangan bulat ya. Nah, maka di sini kalau p adalah faktor dari a0 dan q adalah faktor dari an ya. Maka faktornya ini adalah p, yang di sini faktornya adalah q ya. Kalau bisa kita lihat di situ. Nah, maka di sini bilangan rasionalnya itu ya. Di sini kalau kita lihat di sini, kalau bilangan rasionalnya itu Anda lihat ya, x di sini adalah p kita bagi dengan q, di mana p-nya tadi berasosiasi dengan a0, yang di sini berasosiasi dengan an,
Nah, itu maka dia adalah akar dari fx. Ya, kira-kira begitu. Nah, ini contohnya. Kalau Anda perhatikan, ya, misalnya di sini, ini kita lihat ya, maka ini tentu saja A3 sama dengan 1, gitu ya. A2 sama dengan min 2, A1 sama dengan min 5, dan A0 sama dengan 6, ya. Nah, kita lihat di sini, P adalah faktor dari apa tuh namanya? A0, maka faktornya adalah 1, 2, 3, 6, plus minus ya. Q adalah faktor dari A3 plus minus juga. Fraksinya tadi kalau kita lihat di sini adalah PQ, ya. Nah, itu Anda coba semua kombinasinya. Ini kebetulan begitu ya. Di sini cuma ada apa tuh namanya? Cuma ada satu nilai Q, sehingga Anda hanya mencoba 4 kombinasi. Tapi kalau Q-nya ada 2 begitu ya, Anda harus coba 8 kombinasi, berarti kan. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, maka ini adalah kemungkinan faktornya tersebut, ya, kalau menggunakan teorema akar rasional, ya. Nah, misalnya kalau kita lihat di sini, ya, kita dari alternatifnya tersebut kemudian kita memilih begitu ya. Kan tadi saya sampaikan begitu. Ini adalah akar. Kalau ini adalah akarnya begitu, maka faktornya adalah x min r kan. Ya. Jadi kalau Anda pilih akarnya tersebut salah satunya begitu. Di sini misalnya kita punya akarnya itu sama dengan 1, ya, maka faktornya kan berarti x min 1. Ya. Tadi Anda mendefinisikan Qx begitu adalah fx kita bagi dengan x min r. Ya, kan r-nya tadi sudah kita dapatkan. Ini harusnya bukan x ya menurut saya. Menurut saya ini r begitu kalau mau konsisten. Ya. Maka Qx sama dengan fx kita bagi dengan x min 1 faktornya. Nah, maka bagaimana kemudian kalau ini kita bagi dengan x min 1 begitu ya. Di sini kalau Anda lihat di sini ya. Di sini adalah nilainya begitu ya. X pangkat 3 min 2x kuadrat min 5x dan seterusnya begitu ya. Nah, fungsinya kan adalah tadi itu ya. Kalau misalnya x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat begitu, dikurangi 5x tambah 6, Anda bagi dengan x min 1 begitu ya. Ini mohon maaf terpotong begitu ya. Tapi saya tuliskan begitu. Pembagiannya adalah fx di sini adalah x kuadrat min x min 6. Karena kalau Anda kalikan dengan x min 1, maka itu kan adalah x pangkat 3 begitu ya. Di sini adalah min x apa tuh namanya? Ada plus x kuadrat dulu begitu ya. Ini kalikan ini dan tadi seterusnya begitu ya. Anda akan dapatkan seperti itu. Nah, tapi singkat cerita begitu ya. Ini lagi-lagi karena ini kuliah S2 begitu ya dan waktunya sangat terbatas. Jadi saya jelaskan konsepnya terlebih dahulu begitu ya. Nah, ini adalah kalau kita lihat sisa pembagian 0. Ini adalah x min 1 ya, adalah faktor dari fx-nya. Sehingga kalau kita lihat di sini ya, fx di sini ini adalah si x min r-nya. Ini adalah yang hasil pembagiannya, tentu saja ini apa? Ini qx ya. Ini adalah qx-nya, sisanya adalah 0. Ya. Nah, di sini ya. Dia sisanya sama dengan 0. Kalau kita lihat di sini, maka di sini kemudian sisanya bisa Anda cari begitu ya dengan persamaan polinom orde 2 gitu ya. Untuk yang ini. Ya. Tadi itu sudah dapatkan. Ini 3 kemudian sama dengan min 2. Yang di sini tentu saja x sama dengan 1 ya. Itu adalah hasilnya. Nah, kemudian di sini ada beberapa metode numerik untuk mencari akar. Saya sendiri tidak hendak membahas secara mendalam di videonya ini karena masalah bisection dan Newton ini akan kita bahas nanti pada saat Anda masuk ke optimisasi unconstrained ya. Jadi hanya sebagai pengantar dulu saja. Tapi kalau kita lihat di sini, jadi ini sebagai bahan tambahan yang bisa Anda pelajari sendiri. Jadi kalau Anda lihat di sini, contoh kalau misalnya kita menggunakan metode bisection begitu ya, kan kalau dalam algoritma tersebut Anda harus menetapkan kriteria henti atau stopping rules-nya. Kalau nggak kan dia akan beriterasi terus begitu ya.
Bagaimana? Pertama, Anda menetapkan A0 sama dengan B0 begitu ya. Sehingga Anda FA0 dan FB0 tersebut dia memiliki tanda yang berlawanan. Ini Anda tentukan secara arbitrary. Masuk ke iterasi yang pertama begitu ya. Apakah begitu jarak antara A dengan B-nya tersebut begitu ya kurang dari E-nya? Kalau iya ya berarti sudah cukup begitu. Anda dapatkan X-nya sama dengan formula seperti ini begitu ya. Tapi kalau ternyata dia tidak begitu, Anda mencari nilai MK-nya dengan cara seperti ini. Anda hitung FMK-nya seperti apa dan seterusnya. Ya. Kemudian Anda tanya terus dan Anda jalankan. Ini kalau menggunakan metode bisection, maka Anda akan peroleh dengan cara seperti ini. Ya. Itu adalah caranya. Ya. Nah, kemudian di sini dengan cara seperti ini Anda akan dapatkan nilai akarnya tersebut adalah 3. Ya. Salah satunya. Padahal tadi kalau Anda lihat ini kita juga punya akar satunya juga min 2 ya. Jadi itu kelemahannya. Kalau Anda mau mencari yang lain ya Anda harus jalankan lagi algoritmanya, tentu dengan nilai seed dari atau nilai awal dari A dan B-nya tersebut yang berbeda ya. Nah, ini kemudian ada juga dengan metode Newton-Raphson begitu ya. Di sini kalau kita lihat di sini ini pun sama. Anda menetapkan stopping rules-nya tersebut begitu ya. Anda menetapkan nilai awal X0-nya, Anda tebak begitu ya. Nah, kemudian di sini gitu ya. Di sini Anda ini sebetulnya lebih mudah begitu. XK plus 1 sama dengan XK sebelumnya dikurangi ya. Fx dibagi dengan turunannya. Jadi Anda mencari turunannya terlebih dahulu dan seterusnya. Ya. Anda lihat apakah sudah memenuhi sebuah stopping rule yang Anda tetapkan. Kalau iya ya berhenti, maka ini adalah yang Anda peroleh. Tidak ya belum. Ya, contohnya ini bisa kita coba juga tentu saja nanti. Jadi Anda mencari dan Anda cari turunannya tersebut dan di situ Anda tetapkan selalu, ya. Nah, Anda di sini sudah dapatkan, ya. Maka nilainya tersebut dia akan sama dengan 3. Nah, itu kira-kira untuk segmen ketiga ini.